Oke. Dua nih, tadi kamu ngelakukan apa? Dead glare ke arah? Gue dead glare ke Emily kalau misalnya mencegah dia kayak mendekat gitu. Kalau misalnya kalau mau ngomong just stay there, jangan mendekat gitu. Ya, roll kan intimidation boleh. Where is it? Mantul, sobat. Mantul 18, oke. Emily akan roll insight. Oke, dia kayak agak sedikit mundur. Jadi, Xavier, kamu melihat gelagatnya si Emily kayak oke, dia agak takut sama Johnny. She's right there. You talk to her from this distance, Emily. So you don't need to come too close. I mean, the room is full of solid stuff. I'm sure Eri would hear you. Oke, terus habis itu si Emily kayak bilang, aku cuma mau memberitahukan bahwa pasukanmu udah ready. What? Terus kayak kamu ngeliat si Eri kayak, hah? Apa yang kamu maksud? Terus kepala dia mendarat atas kayak, Emily, what do you mean? Ngebisik-bisik. Ketika dia bilang gitu, terus kayak, come on guys, silakan masuk. Dan mereka berdua masuk. Xavier tahu itu siapa? Kamu gak tahu kedua-duanya. Harusnya ya. Oke. Gua tahu itu Sony kan? Kamu tahu itu Sony. Gua ke Eri like, get behind me, do not ever leave me, stay. Terus si Eri kayak, oke. Ya, gua langsung siapin sledgehammer. Kayak guarding position gitu. Oke. Terus habis itu, Johnny, kamu kan ingat mereka bertiga nih. Bertiga? Yang ini siapa? Agnus gitu? Iya, Agnus. Oh shit! Ya kan? Who are they, Emily? Bentar aku lagi. Nah. Oke. Emily, who are they? Dia sambil nanya Emily sambil coba narik Emily ke bawah sini menjauh dari dua itu. Emily kayak, kamu usah takut, Xavier. Mereka, iya, mereka gak bisa dibilang satu angkatan ya. Cuman mereka sama-sama mengikuti sang master. Terus si masternya kayak, si Eri terutama itu megang si Johnny, terus kayak, mungkin kamu bisa menjagaku dari samping, Johnny. Soalnya langsung berubah. Menjagaku dari samping. Dari bertiga ini ya? Iya, maksudnya di sampingnya Eri gitu maksudnya. Gua langsung ke Eri like, oh shit. Gua langsung ke Emily like, god damn it you stupid broad, I knew it.
So Johnny, kamu mau ngapain? Wah, literally masih bingung gitu kan. Ini kan Eri hitungannya possessed again kan? Kamu asumsinya begitu ya boleh. Wah, pegang pundak Eri like, Eri, please, come back. I know you're there. Kalau Safir ngeliat Eri gimana kelihatannya? Atau ketutupan Johnny? Boleh roll insight. Wah, langsung bilang ke masternya, get the fuck off my kid's body. Safir, kamu ngelihat Emily yang tadinya kayak gadis kecil polos, mukanya jadi Eri maksudnya. Eri ya Eri, nggak kayak gadis kecil polos, mukanya jadi sekarang jadi lebih serius. Tuh. Come on, Johnny. Even I can see her. She's not a kid. Terus habis itu si Eri kayak, tenang, Johnny. Dia nggak manggil pakai K lagi. Tenang, Johnny. Mereka adalah pasukanku. Mereka di sini untuk membebaskanku dari sini. I couldn't give a rat's ass. Get the fuck out of my kid's body. Terus habis itu dia kayak, sayangnya aku tidak bisa. Then give her back. Si Eri bilang, gimana kalau aku tidak mau? I'm not letting you out of here. I'm not letting you leave my side. That's my promise to Eri, not you. Dan kalau begitu kamu ikut. Terus dia jalan si Eri-nya. Dia membuka sebuah portal. Kecil sekali portalnya. Oke. Mereka sudah meyakinkan bahwa aku akan dibebaskan. Jadi kalau kamu mau tetap anak ini selamat, dan kamu ikut. I'm just gonna ask this. Can you get the hell out of her body? Si Eri akan bilang, kalau enggak gimana? Aku sangat suka dengan anak ini. I would protect her like she's family. Dan protect me. Then but if you force my hand, then I would not hesitate to knock her out. Oke. Terus kayak si Xavier, kamu ngelihat si Emily kayak berusaha untuk maju gitu. Dengerin si Johnny akan bilang gitu, dia kayak berusaha untuk maju. Meskipun tangannya dipegang. Why Emily? Ya, kau menginginkan masa depanmu terkabul kan? Gitu. Dan let's go, katanya. Are you sure she can help
me achieve my goal. Mereka semua berusaha untuk Xavier, kamu ngeliat semuanya maju gitu demi untuk melindungi anak ini. Begitu juga Johnny yang pengen melindungi anaknya dari apapun yang memproses dia. Boleh roll insight ke Emily nggak? Roll kan insight boleh. Okay. Do I believe Emily? Do you believe Emily? Emily akan roll mana roll ini dia? Emily mencoba untuk mempersuade-mu, tapi ya kamu nggak bisa ngeliat ada motif yang lain. Dia cuma bilang, ya kalau kamu mau masa depanmu terjadi, dan follow me. Right. I'll believe you for now. Terus si Eri tiba-tiba dia berubah gitu. Nggak tahu ya, cuman dia mencoba untuk memanis-maniskan diri. Terus dia bilang, ayo Kak Johnny, mari ikut. Don't call me that way, you stupid broad. Wah, masih maju tapi with a little bit of reluctance. Cuma sebelum kamu mungkin kan. You go first. Just make sure that body is safe. If anyone's gonna knock her out, it's me. Terus oke. Gua sebelum Eri masuk gitu ya, gua tahan dulu bentar. Like a message for Eri. Stay safe, kid. This brother here is going to save you again. You can count on it. Terus katanya, kalau kau menyelamatkan dia pasti akan sangat berterima kasih. Don't you dare say that with her face. Bisa tuh. Come on. Nah, kita masih ada hal yang kita tuju. Terus dia masuk ke dalam portal. Well, you heard what she said, Johnny. Let's go. After all of you. Terus oke, Xavier, kita duluan. Gitu, katanya si Emily. While this is happening, si Xavier boleh send message dulu nggak? Boleh, kemana? Ke siapa? Ke nyokapnya. Terus ke nyokapnya ya. Dia ada nomornya si Oji-san nggak? Enggak. Oke, dia cuma message nyokapnya kalau gitu. Mom, I'll be away for a while, but don't worry. Stay safe. I'll try to keep everyone safe this time. Gua pakai HP yang Prometheus, gua coba send message ke Airi/Adam gitu karena pakai HP Prometheus kan hitungannya. Oke, Airi dan Adam lah ya, nggak bisa di slash. Nah. Ya siapa aja lah from the Hawk family atau enggak the top dogs of the tower yang bisa gue percaya basically. Pokoknya antara Emily, Prometheus, mungkin sekalian Kane gitu. Gua langsung isi pesan gua. Tell Prometheus it happened again. Eri is in deep. Gua pakai deep sampai 10 kali deep shit. I'm going after her. Terus sama extra message tell Prometheus Emily caused it again.
Oke. Terus habis itu kamu kirim send, Xavier kirim send, terus si Emily kayak narik Xavier untuk masuk. Bentar aku, dia mengirim 2 message lagi. Banyak sekali message kamu kirim. Satu ke grup yang ada semua, yang ada teman-temannya, ada Snitch dan Air dan semuanya. Guys, don't worry, I'm not kidnapped this round. I'll try to achieve something and wish me luck. I'll be back hopefully. Dia send itu ke grup. Terus dia nge-send ke private message ke si Kane. Kane, do you remember what you said last time about gaining power? Well, let's see if I can get it this time. Oh ya, gua extra message. Ngasih keterangan. Prometheus phone is on me. This is Johnny, by the way. Again, in deep ass shit. Need help now. Udah gitu udah, Xavier ikut Emily. Oke, Xavier ikut Emily. Gua abis Xavier masuk, gua masuk bawa sledgehammer. Oke, kamu masuk bawa sledgehammer. Jadi kalian nggak tahu lagi. Oke, semua istirahat, masuk. Kita akan pindah. Ya. Oke. Kita akan pindah ke kita akan pindah ke Ken. Vera udah ada ya? Halo Vera. Masih tidur, Pak. Oh, dia belum join. Oh, dia belum join. Kira udah. Masih tidur bisa. Ya udah. Oke, sip. Ya udah, Ken dulu deh kalau gitu. Ken, kamu berlari dengan Anubis sekuat tenaga. Naik mobil, Pak. Oh, naik mobil, kira lari. Oke, naik mobil. Bersamakan dengan Anubis. Sampai ke hospital. Gimana kamu ingat maksudnya apakah kamu masih mengingat di mana adikmu tadinya di kamar terakhirnya dia itu di mana gitu? I think Ken will absolutely remember the room. Oke. Kecuali dipindahkan ya. Oke. Kamu jalan, kamu tahu daerah sekitar situ tuh, ya situasinya bukan termasuk situasi yang dalam tanda kutip bagus. Jadi pun hospitalnya itu tidak dalam keadaan yang kurang lebih aman lah.
Jadi kamu masuk, tuh. Kamu bisa lah menghindari hal-hal yang berbahaya dengan itu. Tuh. Kamu langsung sampai di Kamar ruang 023. Iya, kamar tersebut atau bilik tersebut lah bisa dibilang begitu. Ke apa? Bilik mungkin nggak bisa Oh, disebut. Atau iya bentar ya. Ya. Gen. Ya benar. Ken, kamu sampai di kamar tersebut. Kamu sampai di ruangan tersebut. Ruangan tersebut ada di sebelah kirimu. Pintunya tutup. Ya langsung buka aja. Aduh bisa di luar ada gua tuh gimana? Terserah kamu mau taruh Anubis di mana. Dekat sini aja deh. Tadi dia nunggu di luar. Oke. Ken, ekspektasimu apa ketika kamu sebelum membuka pintu tersebut? Apa yang akan kamu temui di situ? Ken, di ekspektasi Ken untuk saat ini dia akan nemui adiknya lagi duduk tersadar, atau mungkin maybe in still a coma state, he not sure, but he was hoping she was there sitting wait for him, maybe. Oke, itu kamu dalam tanda kutip bayangkan gitu kan. Tuh, kamu udah jauh-jauh jalan 1,5 jam lari naik mobil. Di rumah sakit dia lari. Ya, di rumah sakit dia lari, terus kamu sampai di klinik tersebut. Tuh. Terus di situ ada Anubis. Anubis bilang, Ken, kamu tahu tuh bahwa adikmu tidak diselamatkan dengan cara seperti ini. Enggak, tapi kita harus melihat semua kemungkinan yang ada. Jika dia memang kembali seperti yang dikatakan oleh Adam, bagaimana cara kerja cahaya itu, maka ada kesempatan. Kau tahu apa yang kau lakukan jika kau melihat apa yang kau perjuangkan selama 10 tahun ini tepat di hadapan? Tentu saja kau akan coba meraihnya, bukan? Terus katanya Anubis, dia apa ya? Dia cuman diam aja, terus dia mengeluarkan si kupu-kupunya, terus dia memberikan sebuah apa ya, kayak bayangan. Bahwa ada seseorang yang terbangun, duduk atau tertidur di situ. She's here. I think just habis itu saya habis bilang, kalau kamu mau melihat dia, aku bisa memberikan kamu melihat dia. Tapi dia tidak hidup. Apa maksudmu dia tidak hidup? Apa yang kamu dengar dari Adam tadi? Dia kembali. Iya, dia menghentikan waktu.
dengan cahaya tersebut. Tuh. Jadi maksudmu tidak ada yang berubah? Bahkan sejauh ini? Bukan, tapi dia terjebak dalam waktu, Ken. Okay. Here's the questions. What should I do? You talk like you know everything. Sherlock, what do you mean? Aku mendengar apa yang kamu dengar, cuman sepertinya kamu tidak paham. Kata Anubis. Tuh. Yang kamu harus cari tahu adalah tuh, bagaimana caranya menjalankan waktu tersebut. Tuh, jam dindingnya sudah tidak berdetak lagi. Aku hanya perlu mengganti baterainya, Ken. Okay, so is it make a deal, buddy? Like you said before? Something like that? Kata Anubis. Will you make a deal with Adam? Apa? Apakah kamu akan make a deal dengan Adam? Depends. I will even make a deal with the devils to save her. So it's up to you then. Katanya Anubis. Waktu sejamnya dia udah habis. Terus dia hilang. Everything. Holy shit. What did I see? Bayangannya masih ada, gitu. Karena kembali lagi itu cuma ilusi. Ilusi tersebut mengingatkan kamu ketika terakhir kali kamu meninggalkan dia dan make a deal dengan Anubis untuk menyelamatkan nyawanya. Terus timeline-nya berubah. Terus semakin kamu mendekat, bayangan tersebut semakin pudar. Semakin pudar. Kamu cuma ngeliat dia menengok sekali ke kamu. Terus dia menghilang. I'm freezing. Sebaiknya jangan bercanda. Bukankah itu sama saja dengan dia mati? Apakah itu cara halus Adam menyampaikan kalau dia mati? Apa maksud Anubis dengan membuat deal dengan Adam? Gue bisa tahu nggak apa maksud Anubis make a deal with Adams? Kamu boleh roll insight, boleh. Secara player bego 17. 17, oke. Oke. Anubis maksudnya adalah Mans bilang gini ke kamu bahwa kamu sudah kenapa? Oke. Kamu sudah make a deal dengan Anubis kan? Kamu make a deal lagi dengan Adam, artinya kamu kayak belum tentu kamu bisa menyelesaikan kedua deal tersebut. Salah satu harus dibatalkan. Artinya ya Anubis dalam tanda kutip ya tidak mau kalau kamu belum menyelesaikan dealnya bagiannya kepadanya. So one of the deal I need to get done. Okay, I need to get done. Deal dengan Anubis power atau dengan Adam power? With Adam's power, it's not even possible. What to deal with Anubis? Kamu yang ingat apa yang lagi deal dengan Anubis, silahkan jelaskan. I doesn't even know.
Kalau deal sama Adam tadi apa? Ya belum bikin. Cuman Anubis tadi cuma bilang kalau kamu mau menyelamatkannya dia, terus kamu mau minta bantuannya Adam, apa kamu akan make a deal dengan Adam? Dengan implication-nya adalah sama seperti kamu make a deal dengan Anubis gitu. A soul for a soul. Wait. Si Ken ngecek HP. Oh, dia ketemu message ini enggak? Message pria-pria yang lagi hati ada di chat itu. Johnny possess. Terus dia ngecek lagi. Okay, two people swinging the group. Okay. Not kidnapped, just need to go somewhere for a while. Okay. Okay, so he's basically get kidnapped, but in more smoother way, like a little kids obsessed by candy. And what's this? Gaining power. Enough of this shit. Dimatiin lagi HP ya. Terus wait, dia ngeliat nomor kontaknya, telepon Airi. Oke. Airi jawab nggak? Jam berapa sekarang? 3 jam dari jam 9 di jam 12 nggak ada, 1,5 jam, hampir jam 10:30. Nah, 10:30 masih ada diangkat. Airi tampaknya Xavier keculik lagi. Hah? In more like a smoother way. Terus dia baru baca chat Prome X Johnny kan. Oke. Slash ya, jangan X tuh beda implikasinya anjir. Habis kan lu bilang lagi pinjem. X Prometheus berarti bekas Prometheus nih. Oke. Ken, bagaimana dengan adikmu? Tidak, itu hanyalah ilusi. Waktunya berhenti. Mari kita katakan saja, secara halus itu mengatakan kalau adikku sudah mati. Sudah. Tidak ada yang berubah memang dari awal kalau begitu. Kalau begitu pulanglah. Oke, sebelum itu, apakah cahaya itu dari mana asal cahaya itu? Ditutup. Cahaya. Fuck. Tampaknya aku harus meminta maaf setelah aku melakukan kesalahan saja. Sebelum Ken keluar dan menutup pintu, dia menoleh ke belakang. Tunggu aku, Karbila. Sial. Berapa banyak lagi yang harus kubunuh ya? Kerutak dia sampai peregangan, terus pergi. Lelakan. Repotkan. Naik mobil lagi. You know what? Sebelum naik mobil, dia mau telepon dulu ke ini, ke Jack. Oke. Yo Jack, I think for a while I will not be in Hawk Tower or in the mall. I'll be in hospitals. Oh, kamu mau tidur di situ? Fine. No, I'm not sleeping there. I'm going to live there for a while. Just to make a requiem for me, myself. A mean remembrance. Token of remembrance. Naik mobil, nyetir ke Hawk Tower.
Kenapa? Jadi tinggal di hospital atau enggak? Oh yeah, I will live in the hospital, but I think I will need to get someone first. You see, my friends got kidnapped again, and I need to do stuff. Oh, and by the way, do you have Kamu kembali ke Hogwarts, beres-beres, mempersiapkan diri. Udah. Mau ketemu dengan siapa kamu? Jatuhnya sekarang kayak udah jam 12 malam gitu deh. lu langsung berangkat sekarang kok? Mana Iri? Apa istirahat? Kamu tahu di mana Airi tinggal? Oke, lantai paling atas. Tempatnya Adam biasanya. Kamu mau ke lantai paling atas? Tempat Adam biasanya kan. Balik lagi ke situ. Oke. Seharusnya Airi di sekitar situ. Menurut ingatan Ken. Siapa di situ? Siapa di situ? Bentar dong. Gua kasih tokennya dulu. Oke. Ken, kau menemukan house-nya kosong. Tidak ada orang. Telepon Airi. Wah, tinggal dikunci. Wait. Dikunci. Hei, buka. Apa-apa dia dikunci-kunci. Yang penasaran. Telepon ya? Sambil telepon. Iya. Nih. Loh, masih bangun. Oke. Kamu di mana? Kau pikir di mana? Di penthouse? Bukan. Terus? Di rumahku. Di Hawk Mansion? Bukan. Sejak kapan Hogwarts rumahku? Loh, bukannya itu rumahmu? Bukan. Di distrik berapa? Bukannya distrik udah hancur? Aku di Hawk Tower. Kamu di mana? Kamu sudah pulang? Aku di Hawk Tower, di penthouse. Ruanganku ada di lantai 99, 90, Pak Dem? 80. Hah? 80. 80. Oke, aku akan kesana sebentar lagi. Dimatiin. Nge-hack dulu. Ku penasaran ini ada apa di baliknya dikunci-kunci. Oke, ranking kah? Saya penasaran. Yaudah gak aku buka. Tiga tahu apa itu ya. Udah turun ke bawah. Oke. Kamu turun ke bawah. Aku salah klik. Oke.
Eri, kamu tadi masih bangun atau kamu akan ngapain? Boleh di back sebelum Ken datang? Boleh? Dia bakal turun ke lantai 40 dulu. Kamu turun dulu? Oke. Tapi dia bakal telepon si Seven, ngechat si. Iya. Kamu ada kamu di? ngechat? Apa kamu ada di lantai 40? Belum. Apa kita bisa bertemu? Bisa. Tunggu aku mungkin di lantai 40 aku akan ke situ. Oke. Kalau gue nggak tahu kabarnya di mana. Oke. Kok gelap? Ada. Ini dua yang lift. Ini lift. Pintu di sini lift. Oke. Terus kamu tunggu di depan lift, terus dia baru keluar gitu dari lift kayak dia bingung gitu kayak ya Nona Hao. Sudah aku bilang tolong Nona Hao. Oke, ya. Panggil saja aku Airi. Iya, bos Airi. Sudah aku bilang jangan pakai bos juga. Aduh. Oke. Ya Nona Airi ya. Coba bilang Airi, nggak usah pakai Nona, nggak usah pakai ibu atau apapun atau Roh persuasion boleh. muka Airi udah stres. Buat gini doang cuy. Oke. Oke, dia bilang ya Airi ya. Ada yang bisa saya bantu? Aku perlu bantuanmu, tapi apa kita bisa ke tempat B tertutup dari sini? Dia ngeliat ke sekeliling. Terus dia bilang, dia agak tidak paham dengan apa yang kamu maksud karena insight tadi dia jelek kan. Nah, jadi dia dulu dia kayak tertutup, maksudnya tertutup apa? Gue nggak tahu sih kamar dia di mana ya. Mohon maaf, tadi belum dikasih kuncinya. Terus dia tanya, ini ruangan yang tadi aku minta di mana ya? Dia ngecat ke admin atau siapapun yang di bawah yang nyiapin. Ibu jadi siapin antara di sini sama di sini. Oke. Sepertinya ruangan yang itu sih. Dua ruangan di kanan sama kiri. Tinggal dipilih aja yang nggak ada Vera. Lebih kecil, ini lebih besar. Terserah kamu mau yang mana? Vera tidur sih jatuhnya, jadi dia kayak aku mungkin lebih ke ruangannya lebih kecil aja ya Vera, biar sama si siapa namanya Amity. Oke. Terus apa yang mau kalian lakukan? Dia bingung tau. Dia bingung deg-degan, nggak paham kamu maksudnya apa berdua di kamar gitu. Dia literally bingung. Ya akhirnya juga nggak tahu. Ini dia udah pernah ketemu sama dia belum ya di kantor? Makanya dia kayak iya, ada yang bisa saya bantu. Akhirnya seperti yang kau tahu, kau kan admin dari aplikasi aplikasi kita. Iya, betul. Boleh aku duduk? Ya, duduk. Iya silakan. Dia kayak bingung gitu. Dia mau duduk gimana ya gitu. Oke. Dia agak menjauh, pengen mendekat. Dia tarik kursinya. Taruh depan dia. Atau gimana lah terserah.
Ya gitu ya, oke. Jadi begini. Aku ingin meminta bantuanmu untuk mengecek sesuatu. Iya boleh. Kau ingat dengan Adam? Ya, iya, betul. Kau tolong cekkan dia posisinya ada di mana? Sekarang? Iya, jika kau tidak keberatan tentunya. Oh, tentu tidak. Terima kasih. Oke, bentar ya. Gitu. Terus dia ngeluarin laptopnya dia, terus dia mulai mencari-cari sesuatu, membuka gitu. Terus kayak posisi dia sekarang, dia liatin. Dia masih ada di Hawk Tower. Dia masih ada di Hawk Tower. Apa posisi HP-nya aktif? Terus dia ngeliatin, dia ngecek lagi. Iya, posisi HP-nya aktif. Kamu lihat di situ ada ping-nya, sampai tiba-tiba ping-nya menghilang. Ping-nya hilang. Iya, dia kayak, oh bentar ya, terus dia coba lagi. Terus habis itu dia mencoba kayak, dia tidak di sini lagi. Dia tidak di sini? Iya, dia tidak di sini lagi. Lalu dia ada di mana? Sebentar ya, terus dia coba cek lagi. Mungkin dia akan membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Jadi kau bisa menunggu atau bagaimana? Tidak apa-apa. Dia agak tertarik gitu karena dia ngehacknya jago gitu kan, atau apapun ceknya. Jadi dia perhatiin. Oke. Di saat ini ada chat dari yang lain nggak? Ya, kamu dapat chat yang tadi. Hah? Dapat chat dari Joni, kan kamu udah baca kan? Dari Syaflol juga udah baca, berarti udah nggak ada lagi. Aduh. Seven, maaf. Sebentar ya, kamu mau ngeliat layarnya dia gitu, itu udah bukan lagi tentang insomnia lagi gitu, udah bukan lagi tentang pingnya gitu. Jadi dia kayak mengerucut keluar gitu. Kamu ngeliat istilahnya kayak kalau kamu nonton film hackers gitu, kamu masuk ke dalam baris-baris data ataupun sesuatu yang aneh lah, kayaknya kamu nggak akan familiar dengan ya gitu. Terus kamu ngeliat di situ bentuk dan rupa gitu, dimana di situ ada 6 orang. Ada 6 orang lagi berjalan. Kenal? Tahu? Roll perception boleh atau insight boleh. Kamu ngelihat beberapa dari orang tersebut, dari bentuk rupanya ya nggak kelihatan, warnanya hampir sama kayak kamu nonton The Matrix lah ya. Orangnya bentuknya kayak baris code atau baris data gitu. Cuman kamu lihat besar bentuk dan orangnya. Dua di antaranya kamu tahu itu seperti Johnny dan Eri. Johnny dan Eri? Yang kelihatan cuma Johnny sama Eri? Yang kamu mungkin enggak. Oke.
Terus habis itu bilang kayak aku tidak tahu, tapi harusnya HP-nya Adam ada di antara mereka berenam. Cuman aku tidak bisa poin lebih detail lagi. Sayangnya begitu. HP-nya Adam. Boleh tolong ini dengan akun yang mana ya? Terus yang tadi dikasih diminta gitu. Adam alay atau Adam biasa? Yang kamu tadi request yang mana? Adam biasa. Adam biasa. Iya sama. Aku yang itu. Kalau akun yang Adam alay, dia kasih tahu. Terus dia mencoba lagi kan. Dan dicoba dicari lagi, hasilnya sama. Dua-duanya di tempat yang sama. Kau tidak berbohong padaku kan? Buat apa aku berbohong pada kamu, Nona? Bukan ini. Iya, maaf. Aku hanya tidak percaya. Oke. Tapi mereka ada di mana ya? Kenapa itu terlihat seperti temanku? Aku masih belum tahu dan bisa melacak posisi mereka. Cuman mungkin sampai aku bisa menginvestigasi lebih jauh. Mungkin kalau memang kamu mau mengetahui bahwa itu ada di antara mereka, kamu mesti menghubungi mereka gitu. Menghubungi mereka? Iya, atau kamu mau dia gitu, dan dia mau menawarkan atau tidak gitu kan. Tapi kayak apa kamu mau ke tempat mereka? Ke tempat mereka? Kau bisa melakukan itu? Kalau persuasion boleh? Enggak sih, dia nanya sih. Dia menganggap sih, cuman dia kayak, wah ini kayak gue tahu nih maksudnya. Oke. Dia nanya sih. Inside. Ya. Tetap lebih gede. Oke. Tetap lebih gede aja. Jadi kayak, iya, gitu. Aku bisa. Hah? Bagaimana caranya kau melakukannya? Sama seperti bagaimana caranya kita ke penthouse tanpa lift. Dia lagi mengingat-ingat. Tunggu. Portal? Dia nggak mau menyebutkannya sih, tapi taut mukanya mengatakan iya. Di detik itu juga Airi pegang kayak bahunya. Kau ini siapa? Nama aku Himura, aku bekerja di Insomnia. Aku tahu, tapi iya. Aku tahu, tapi kenapa kau memiliki kekuatan yang mirip dengan Prometheus? Sudah. Prometheus siapa? Loh, kamu tidak tahu Prometheus? Gue nggak tahu gitu kayak. Bentar. Terus, apa yang kau maksud Prometheus itu adalah pria bertopeng itu? Iya. Apakah itu bukan Adam? Dia kaget. Aku kira semua orang tahu kalau itu Adam. Dia Prometheus Adam sih. Kau tidak memberitahukan hal ini pada siapapun kan? Aku pikir semua orang tahu bahwa Adam memakai topeng karena dia terluka. Mengapa kau berpikir itu Adam? Tidak ada yang berani mempersonifikasikan Adam seperti Prometheus sih. Kalau itu kamu anggap sebagai Prometheus ya gitu, itu tidak ada orang yang berani melakukan hal itu seharusnya. Oke. Himura,
Terus dia bingung gitu kayak, iya. Aku bisa percaya padamu? Dia bingung. Tolong rahasia. Dia nggak nunggu jawabannya. Tapi so far kan karena udah ditolongin terus dari dulu kan. Dia bilang, tolong rahasiakan ini. Oke. Dia bingung gitu kayak, oke. Apa ini adalah sebuah rahasia yang bakal membahayakan dirimu. Akhirnya kelelep suaranya. Apakah ini rahasia yang akan membahayakan dirimu jika keluar? Ini stres gue lagi 8 kan? Iya, lagi 8. Kau tahu, semuanya yang berhubungan dengan keluargaku, dengan semuanya, itu akan membahagiakanku sepertinya. Bahkan dunia ini. Dan sepertinya maafkan aku karena kamu mengetahui hal ini juga. Jujur dulu gitu. Tapi dia cuma bilang gini, dari apa yang aku tahu, aku bukan mau mendiskreditkan kamu ataupun keluargamu, namun apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang umum atau civilians itu tidaklah baik. Maksudnya tidaklah baik? Bukannya keluargaku membantu mereka ya? Iya, cuman satu dan lain hal. Bisa lihat dulu gitu mau ngomong atau enggak, cuman mereka mengirim orang ke tempat-tempat yang tidak mereka inginkan gitu. Dan tanda kutip mereka membuangnya. Maksudmu dibuang? Untuk melakukan misi yang berbahaya. Akhirnya mencoba mengingat-ingat di masa lalu, adakah hal yang beginian? Apakah dia tahu sesuatu? Masa lalu atau timeline yang lalu? Timeline yang lalu. Kalau history dengan vintage boleh. Kamu tahu bahwa kalian semua tuh mengejar suatu hal yang disebut namanya adalah, mungkin nggak tahu ya kamu udah pernah dibagi atau tidak gitu, cuman dari pertama kali di mana Adam itu memberitahukan bahwa dia mendapatkan hal-hal yang kayak labor, hal-hal yang berbau nature dan lain-lain, obat, makanan yang cukup fresh, bukan sintetik meat, itu tuh nggak berasal dari dunia ini. Dan kenapa kalian dikasih chip adalah supaya kalian dilindungi jika kalian menjalankan atau menerima ajakan atau arahan Adam untuk jalan-jalan ke dunia yang ada maksud, karena dunia tersebut berbahaya. Jadi satu dan lain hal, kamu mengkonekkan ketika mengirim seseorang ke tempat yang berbahaya, satu yang bisa kamu konekkan seperti itu. Oke. Tunggu, sepertinya semuanya masuk akal. Tapi kukira mereka mengirim orang-orang itu dengan keinginan mereka sendiri. Bukankah itu juga untuk kelangsungan dunia kita sekarang? Si Himura cuma bilang,
suatu saat nanti ya kita akan tetap menderita kok gitu. Cuman ya dia cuma berusaha untuk memperlambatnya saja. Maksud menderita? Ya dunia tetap akan hancur pada akhirnya. Airi dia udah nggak pakai apa namanya penekanan lagi bahwa dia bakal sopan sama kamu atau enggak. Cuman dia bilang dunia akan tetap hancur pada akhirnya. Tuh. Walaupun kita berusaha untuk melindunginya. Kalau kan insight boleh. Tidak. Kamu ngelihat muka dia kayak ketika dia mengatakan aku sudah melihatnya berulang-ulang kali dan kamu kayak bagaimana kamu menarik garis merah dengan apa yang terjadi padamu, mengulangi kejadian yang sama. Kamu berasa bahwa dia mungkin sama sepertimu. 11-12 lah. Oke. Kau bukan berasal dari masa ini? Dia terlihat murung dan dia cuma bilang iya bukan. Lalu kenapa kau ada di sini? Apa kau juga berusaha untuk melindungi dunia ini walaupun akan hancur? Aku cuma pengen tahu. Dia menunjukkan di laptopnya itu kayak aplikasi insomnia gitu. Aku cuma pengen tahu dari mana ini pertama kali dibuat. Maksudmu aplikasi ini? Aplikasi ini sudah ada sejak zaman dahulu, Airi. Loh, kukira kau yang menciptakannya dengan requestku. Tidak. Bahkan kami tidak membuatnya sama sekali. Tapi bukannya kau tapi kan kau yang dapat mengakses ini semua. Betul, tapi bukan aku yang membuatnya. Nah itu masih aku mau cari tahu. Oke. Kalau begitu, jika dunia ini harus hancur, maka perjuanganku juga sia-sia dong. Lalu untuk apa aku berjuang? Yang baru jangan bilang, aku tidak tahu apa yang kamu perjuangkan, cuman kalau memang kamu punya tahu caranya untuk menjadikan dunia ini tetap bertahan, mungkin aku akan membantumu. Tapi di lain pihak, aku punya misi untuk mencari aplikasi ini siapa yang membuatnya. Kamu buatku penasaran. Baiklah. Kalau begitu aku juga akan bantu kamu. Jadi kita saling tolong menolong. Terus dia kayak ada yang kena hati. Julurin tangan gitu. Sorry. Dia julurin tangan juga. Ngulurin tangan ya. Coba tangan. Oke. Terus dia kayak ya oke. Jadi itu alasanmu bekerja di sini ya? Bukan. Lalu? Alasanku bekerja di sini kamu. Aku? Terus ditutup laptopnya. Kayaknya aku harus kembali ke shithole tersebut. Balik ke siapa? Sorry? Balik ke... Aku mau balik ke shithole juga gitu. Tunggu. Jangan balik di sini. Ditahan. Tunggu,
Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Lalu? Aku cuman kagum aja. Apa maksudmu kagum? Sudahlah. Gak, dia tutup lagi pintunya, dia tutup lagi. Roll insight boleh. Roll insight aja. Oh, apa, sorry? Roll insight boleh nggak? Roll insight. Gila, bagus banget. Dia udah nggak tahu lagi harus bicara apa, gitu kan? Dia sangat speechless melihat sosok orang yang dikaguminya memaksa dia untuk tetap stay. Wih, anjir. Oke. Terus habis itu dia masih bingung bagaimana harus berkata-kata. Dia mau bantuin tapi nggak bisa. Dia mau dia terlibat dengan situasi yang seperti itu. Oke. Airi bilang, aku bukan sosok yang harus kau kagumi. Aku tidak pernah ingin ini semua. Bahkan aku jika boleh aku ingin lari dari sini. Kamu tahu dia kayak dengan insight-nya kayak gitu, dia kayak muka dia tuh kayak mengatakan kayak aku bisa bantu kamu lari. Lari? Tapi dia nggak mengatakannya. Tapi dia nggak ngomong. Tapi muka dia kayak mengatakan kayak dia memberikan kamu harapan buat dia bisa membantu lari. Aku tidak tahu sih maksudmu diam apa, tapi maafkan aku. Aku tidak seharusnya berkata seperti, padahal kita baru bertemu. Maaf. Maaf, aku sudah mengganggu waktumu. Himura. Dia buka pintu. Terus dia keluar, tutup pintu. Apa yang mau kamu lakukan, Airi? Ngecek Vera. Vera udah tidur. Enggak, tapi dia mau ngecek ya, ada Vera gak tuh? Hilang lagi aja tuh orang itu. Gak ada. Mereka masih tinggal. Baru balik kan ngambil makanan. Oh iya, bener. Ya udah. Masih di malam yang sama. Ya udah. Dia bakal balik ke atas. Oke, kamu bakal balik ke atas. Airi sama Kane. Kayaknya BR. Kayaknya BRB. Oh, kayaknya BRB. Oke, Airi. Oh kan, aku mau ngerol gimana? Di sini nggak ada luck ya. Satu desa. Seberapa? Ken lagi turun, kamu lagi naik. Seberapa rombaan kamu sama Ken pilih? Tapi Ken lagi nggak ada. Oke. Two back. Tuh, Ken. Iya, kenapa dia? Ya, habis. Oke. Ken, kamu sampai ke tempatnya si Airi, di mana di lantai 80. Oh, 80. 80 katanya. Ketok.
bentar. Kamu nggak ada yang menjawab. Di situ ada bel sih. Bel. Agak lama. Roll perception boleh. 10. Oke. 10 kamu mendengar nggak berapa lama sebelum kamu menyerah ada bunyi langkah kaki. Kamu mau tetap menunggu atau enggak? Coba buka pintunya. Pintunya terkunci. Ya udah, Sikin nunggu aja di samping pintu sambil senderan. Oke, Ken kamu menunggu di samping pintu sambil senderan. Oke. Airi. Ya. Kamu keluar dari lift. Oke. Ya. Kamu balik ke kamar dan kamu ngeliat Ken di depan pintu. Duh. Kamu di situ rupanya, Ken. Oke, bukan aku di dalam? Tadi aku keluar sih, terus aku cari. Kenapa ada kaki di dalam? Itu ibuku. Kamu mau bertemu dengannya? Oke. Never mind. Gak jadi kalau gitu. Oke, jadi aku harus bicara di mana? Mencari Xavier dan tidak. Sebelum itu aku harus bicara dulu. 4 mata. Oh, kalau begitu masuk saja, Ken. Buka pintunya kalau bisa. Bukankah ada ibumu? Silakan masuk. Bukankah ada ibumu? Oke. Itu menyeramkan. Oke, ini 100 kali lebih besar. Bahkan gue gak pernah ngerti. Oke. Kamu gak pernah tidur di rumah. Oke. Baiklah. Yang bisa membawa kita ke situ kemudian ada Prometheus itu yang pertama. Tapi sebelum kita membahas sesuatu yang seperti itu, kau tahu, kata orang saat kau merasakan kematian mendekat, kau bisa merasakannya. Mari kita katakan ini saja. Aku merasa seperti itu. Kau mau sesuatu minum? Minum? Tentu. Membuatkan sesuatu, gue juga gak tahu ada apa di situ. Air putih aja. Terus itu ada air putih aja. Saya dengan skill minumannya air. Itu dia ambil air putih terus dicelupin lemon. Aduh, oke. Lemonnya dicelupin ya, belum dikupas ya. Dicelupin. Dikupas. Oke. Tenang, ini dengerin kok, tenang. Enggak. Gue nggak nguping. Oke. Baiklah. Mari, kau yakin tidak ada orang di sekitar sini? Ada ibuku, gue bilang. Tidak ada orang lebih privat? Di sini oke kan? Kau tahu apa yang aku katakan sekarang mungkin akan merubah banyak sudut pandang. Apa maksudmu? Anggap saja kata-kata terakhirku sebelum meninggal, entahlah. Karena aku merasa seperti itu setiap kali yang ke dunia lain. Tapi kan kamu masih di sini, Ken. Kamu nggak mati. Belum. Belum. Maksudmu? Tidak ada yang tahu kan. Masa depan adalah sesuatu
yang misterius. Ken, tolong jangan bertele-tele. Katakan saja intinya. Kamu membuat kepala pusing. Bagaimana mengatakannya? Begini saja, aku menceritakan sebuah kisah. Ken, sudah ku bilang pada cepat intinya saja. Ini sudah tengah malam, Ken. Oh, benarkah? Keluar. Udah di tengah malam ya, betul. Itu terang. Adikku mati untuk beberapa kali ya, mungkin. Dan kurasa harus kau tahu soal gue tahu ya. Kau tahu soal anak kecil yang kesurupan itu, lalu soal siapa nama lagi, Emily, yang melakukan semua itu. Kurasa mereka harus mati. Harus mengatakan itu terlebih dahulu. Siapa? Emily dan gadis kecil itu. Tapi kan Emily dan Eri tidak melakukan sesuatu yang salah. Tidak melakukan kesalahan. Ayolah, mereka bisa dikatakan sekelas Demon Lord sudah. Apa maksudmu? Ada tahu? Ada di entahlah, sana ini sangat sulit dikatakan. Yang pertama, Emily bukan dari dunia sini, dan gadis kecil itu memiliki kemampuan untuk merasuki tubuh seseorang. Kurasa aku akan butuh suatu kekuatan seperti itu. Kekuatan untuk berpindah jiwa? Apa maksudmu? Begini saja. Dengar, Airi. Kalau tidak, aku merasa aku sebentar lagi akan mati. Jadi begini saja, aku akan dengan senang hati untuk menyelesaikan semua penyesalan dan understanding yang ada di kepalaku menari-nari selama ini. Kau mengerti maksudku? Ya. Coba kau jabarkan itu. Aku tidak mengerti. Jika kau memintaku langsung to the point, itu sangat sulit, Airi. Itu seperti kau meminta sebuah inti dari sebuah cerita. Kau tidak akan mengerti esensinya. Ken, pertama, kau tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Oke, kalau begitu mereka membenciku. Mudah. Maksudmu? Apa yang akan kulakukan ke depannya? Contohnya? Contohnya, apa yang terjadi jika aku membunuh, let's say, Adam? Kau pasti akan membenciku, bukan? Mungkin aku akan membencimu. Kedua, lihat, kau akan menghancurkan dunia ini. Itu bodoh. Kenapa kau harus menghancurkan dunia ini? Karena ada sesuatu hal yang kau tidak ketahui. Dan itu adalah? Dan aku tidak bisa mengatakannya padamu. Oke, jadi kau tidak mau aku harus menghancurkan dunia ini atau apapun itu. Dengar, aku tidak akan menghancurkan dunia ini, oke? Jika kamu membunuh Adam, maka kamu akan menghancurkan dunia ini. Begitu juga dengan aku, kamu, adikmu. Adikku sudah mati, Airi. Maksudmu apa? Kalau ku bilang adikmu tidak mati, kamu tidak percaya pada Adam. Kau tidak mendengar apa yang dikatakan Adam? Aku sudah kembali ke situ, Airi. Lalu? Dia tidak di situ. Dia waktu terhenti, Airi. Terus selesai dengan mati, Airi. Benar. Aku hanya bisa menyelesaikan satu deal, oke? Antara deal, entahlah, ini mungkin sebuah kesalahan atau mungkin ini sudah berada di jalan yang tepat. Bagaimana kau berbicara, berhubungan dengan avatarmu, itu beda-beda untuk setiap orangnya. Aku tidak memiliki bakat untuk itu, maka aku membuat sebuah deal, sebuah kesepakatan untuk kekuatan. Bukannya kau cuma menyolokkan chip? Tidak semudah yang dikira. Mungkin
kau bisa menyadarinya atau tidak, Anubis berbeda dengan avatar yang lainnya. Dia memiliki kesadarannya sendiri. Maksudku kesadaran, dia bisa melihat apa yang aku lihat, mendengar apa yang aku dengar, merasakan apa yang aku rasakan. Oke. Lalu apa hubungannya dengan adikmu? Dealnya adalah dengan bayaran apapun yang dia minta, dia akan menyelamatkan adikku. Apa yang kau minta? Aku hanya meminta adikku untuk diselamatkan. Apa yang dia minta, dia belum memberitahunya. Tapi aku merasakan. Kau melakukan sebuah perjanjian yang bahkan kau tidak tahu apa yang harus kau bayar. Bukankah kita semua seperti itu? Bukankah kau akan melakukan hal yang sama untuk Adam? Jika itu Tidak. bisa menyelamatkan dia dari kematian? Tidak juga. Oh, benarkah? Sebenarnya aku sudah lelah untuk ini semua. Aku juga, Eri. Oh, menurutmu berapa lama aku mengulang, ha? Aku tidak tahu kamu berapa kali mengulang. Yang jelas, jika ini terus berulang-ulang, maka kayaknya penderitaan kita tidak akan pernah berakhir, Kim. Apa kau menyadari itu? Itu kenapa aku tidak akan menyerah untuk kemungkinan sekecil apapun. Kemungkinan? Dan aku harap kau juga menemukan itu. Kemungkinan seperti apa? Untuk lari? Aku Atau untuk tidak. bertahan? Aku tidak ingin lari, Airi. Aku sudah lelah. Bukan kau berkata kamu tidak pernah lari dari itu dan kamu mengejar adikmu terus-menerus? Karena itu kau mengulang, kan? Aku selalu berpikir kalau aku selalu bergerak maju, mengejar hal itu, tapi saat aku menyadari di mana aku sekarang berdiri, I realized that I wasn't moving at all. My time has stopped, frozen. The world feel monochrome to me, Airi. Like, I don't know. Okay. Airi nyoba pegang tangannya si Ken. Dingin. Ya mungkin karena dipegang jadi anget. Oke, udah. Pembicaraannya akan panjang jika diteruskan. Oh iya, betul. Sebaiknya dimasukkan filler. Jadi kita akan masukkan filler. Kita akan stop dulu nih. Udah hampir mau jam 1. Jadi kita akan masukkan di episode selanjutnya ya. Oke. Jadi jadi kita recap dulu sebelum apa namanya endingnya. Jadi di mana hari sudah mulai berakhir, Airi dan Ken masih ngobrol di atas setelah perjumpaannya dengan Himura. Gitu. Ken sudah bolak-balik lelah sampai ternyata masih belum ketemu dengan adiknya juga. Terus habis itu Kara dan Snitch berusaha untuk menggagalkan rencananya Flamel. Johnny dan Xavier mengikut si Eri. Jadi kita stop sampai di sini dulu. Oke, kita lanjutkan di minggu depan. Izin untuk roll di intronya.
自分変えないで勇敢なパンチだって眠るこいつは死だって周りに位置して生きてるって目立たないように耐えられるように思考回路はまた止めないように今宵 run away